itu Pokoknya Leone akhir musim kita White kita White bikin oh iya polling iya dari Saweria, Interisti berapa, Oh Milanisti iya berapa. iya, boleh boleh Nah, Ya, boleh. kita nanti data, kita nanti yang data iya, mulai kita Jakarta data. satu ya. Hmm. Di Saweria tolong ditulisin fans apa gitu. Jadi biar Iya, kita dalam tahu. tanda kurung Ah, Interisti atau Milanisti atau Romanisti Iya iya, silahkan iya. kita adu berlomba-lomba kan. nanti di Ayo akhir teman-teman. season ya kita. Ayo. Hola Timosi, welcome back to Pinball gak sih? Pasti Pinball, Opini Football, konten yang membahas sepak bola, khususnya Serie A. Bisa teman-teman lihat di layar, konsep kita lagi coba konsep baru. Mungkin episode kemarin kalau teman-teman udah lihat, tahulah sedikit background story-nya gimana. Jadi ya kita hadir dengan konsep baru, tapi hopefully dengan konsep baru kita tetap bisa menyajikan sesuatu atau hal-hal yang bermanfaat lah buat teman-teman. At least atau nggak perlu bermanfaat lah, lucu aja lah, atau menghibur aja lah, gitu. Jadi, eh marhaban ya Serie A telah kembali Serie A ke hadapan kita semua, di mana Giornata satu tinggal menghitung hari, tapi nggak tahu nih, ntar di ini pas di upload mungkin menghitung jam mungkin lah ya. Di sini gue kenalin lagi lah, mungkin teman-teman takutnya ada yang udah lupa, udah lama nggak ketemu. Saya Rangga sang penari, ada Reza juga. Di sini Sang ada pemakan Aldi dan gorengan. ada Bang. Gokil. Tenang, di sini udah nggak akan Iya. ada gorengan lagi gitu. Dan satu lagi ada Aldi dan Bang Bara yang kemarin habis ngobrol sama Kang Dika. Halo Seperti itu. guys. Oke, mari kita mulai Oke. pembahasan Jurnata satu. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman, kita udah punya grup WhatsApp community. Gua nggak grup ya pokoknya WhatsApp grup lah. Nanti kalau teman-teman butuh buat ngobrol ide-ide konten, misalkan ayo dong bikin ide 17-an atau apapun, silakan teman-teman tulis di sana atau tulis di komentar, atau paling enak sih tulis di Saweria, karena dengan nulis di Saweria atau memberikan sedikit donasi di Saweria membantu kita membeli studio baru di Sudirman. Thank you teman-teman. Amin. Yang Amin, diketik amin. yang diketik nominal berarti ya. Oh iyalah, Nggak kita usah ya sebenarnya kan. komen komen sih sebenarnya lebih ke karena nggak enakan ya, tapi sebenarnya kan yang kita butuhkan itunya ya. Nggak tuh, bercanda bercanda bercanda. Enggak. Tapi enggak, itu gua doang, itu gua doang. Lalu ada juga teman-teman kalau udah aware di musim ini sudah ada 3 kontestan baru yang bermain di Serie A, atau lebih tepatnya ada yang kembali, dan ada juga yang mungkin baru menapakkan karirnya kembali di Serie A, yaitu ada Venezia, Como, sama Parma. Itu juga 3 tim ini ternyata di Copa kemarin juga hilang tanpa jejak ya, karena yang satu baru main 23 menit udah diganti karena kakinya kepelitek, ya begitulah ya. Jadi mungkin apa namanya, teman-teman bisa bisa lihat kiprahnya secara 3 tim ini nanti di sekarang di mana sih Serie A, di video atau di ini? Nah, ini dia. Ini mungkin Nah, gue nyambung dikit, Kong. Ini mm, kebetulan gue punya temen orang dalam lah di orang video. dalam A1 ya berarti A1. A1 A1. tidak usah disebutkan namanya, cuman berhubungan dengan sosial media. Mhm. Ya intinya A1 timnya nih, sih udah A1. timnya intinya sih tim mereka sudah di kasih instruksi untuk bikin KV segala macamnya lah untuk musim depan Serie A dari si tim itulah, si grup yang kemarin nayangin lah, intinya yang musim lalu nayangin tuh udah disuruh bikin KV segala macam persiapan untuk konten musim depan Serie A. Cuman belum deal 100% karena saat kita ngetek ini tanggal 13 ya. Kemungkinan keputusannya akan di hari Jumat. Hari Jumat tuh tanggal berapa berarti? Tanggal 16. 16. 16. Nah, itu sampai Mepet banget saat ya. ini baru 60%. Jadi masih bisa gagal juga karena harga mereka naik. Intinya harga siaran seri A-nya naik, dan Bein juga secara Bein-nya kan si video-video ini kan relay dari Bein kan. Jadi ada Hmm. kemungkinan juga ya menyangkut ke Bein-nya juga. Jadi ngikutin Bein-nya ngambil atau enggak karena harganya naik gitu. Wow, 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 Tapi wow, wow. Jadi Sulit ya, berarti ya, kalau sulit. kalau Hmm. langganan BIN udah pasti bisa sebetulnya. Iya, cuman kalau misalnya Bein yang nggak ngambil lagi karena harganya naik, sama aja gitu. Jadi video kan real dari Bein. Iya. Tapi kalau dari A1-nya gua nih ya, gua BIN-nya sih udah pasti, tinggal videonya Hmm, aja. oke. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan lah ya kita nggak kesulitan nyari streamingan seri A musim depan.
Ini yang satu Amin. bilangnya A1, yang satu bilangnya A1 juga. Ini yang mana yang bener nih? Aduh, pusing, Enggak, Gua pusing. dua-duanya. A Jangan-jangan setengah. orangnya sama. Jangan-jangan orangnya sama. Kita kan nggak Jangan tahu. sama. Siapa tahu temennya Ini bener semua. lagi. Oke, Temen semua orang dia. mungkin mungkin itu dulu teman-teman. Mungkin kita bisa tunggu pengumumannya. Mungkin pada saat ini diupload kemungkinan udah ketahuan juga Ya, siapa yang semoga bakal aja udah megang ya. hak siar. Atau bisa jadi juga kan yang salah satu ownernya Jarum Group juga mau ambil alih karena kan timnya udah di Serie A. Bisa jadi. Jadi kita tinggal tunggu aja. Toh juga teman-teman juga mungkin ini sedikit note aja, jangan lupa kalau memang suka tim kesayangan ya jangan lupa di subscribe lah karena itu kan juga ngebantu Betul. tim teman-teman dalam dalam nge-growth ekonominya mereka karena itu kan tim itu kan dapat dari situ. Jangan bajakan lah kalau bisa. Kecuali timnya nggak ditayangin di situ baru bajakan nggak apa-apa. Ya. Oke, Ini kita mari. tunggu sidang isbat ya. Aduh, ya Allah, Insya Allah. Oke, mari kita mulai ke tim pertama. Yang pastinya tim yang di episode sebelumnya kita bahas ada potensi downhill ya, ada potensi slightly down gitu atau penurunan performa kemungkinan. Jadi kita tanyakan kepada Bapak Reza, bagaimana Bapak Reza pertandingan opening melawan Cagliari secara analisisnya? Ya, terima kasih Saudara Rangga ya. Sama-sama. Yang pertama-tama di episode sebelumnya itu kita ada membahas tentang mana-mana aja tim-tim kecil papan bawah yang menyusahkan tim-tim papan atas gitu ya. Dan Cagliari adalah salah satunya yang memang menurut gua adalah tim yang menyusahkan Roma. Jadi dengan dengan Cagliari ini dipegang oleh Davide Nicola, di mana menurut gua dia adalah pelatih yang memang udah season veteran banget, walaupun memang CV-nya itu bukan yang mentereng, yang melatih tim-tim besar, tapi dia menurut gua adalah pelatih yang selalu do the job, seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, gitu ya. Dan juga gua pribadi sih lebih ngeliatnya dari sisi Romanya ya, karena jujur gua Cagliarinya sendiri nggak ngikutin di pramusim, gua nggak bohong, dan berita-beritanya juga gua nggak ngambil dari sudut pandang Cagliari tentunya, gua ngambil dari sudut pandang Roma. Jadi pertama Roma juga masih nyari striker ya, finisher. Nah itu masih belum dapat juga. Gua nggak tahu budget transfernya gimana, apakah udah ada pergerakan juga dari para petinggi-petinggi di AS Roma, itu gue masih belum dapat beritanya yang konkret gitu. Nah, tapi kalau gue pribadi gue ngeliat dari sisi teknisnya dulu nih. Jadi Daniel De Rossi menurut gue itu masih mencoba untuk mempertahankan skema 4-2-3-1-nya dia. Di mana dia mencoba untuk membuka dan menyerang dari sisi sayap. Tapi memang ketika udah nyampe ke depan, udah nyampe harus cutback atau nyerang ngoper ke tengah, nah itu masih masih cukup buntu nih menurut gua. Ya Dybala yang bisa diandalkan tapi ya memang secara naluri dia adalah seorang playmaker gitu ya, adalah orang yang berdiri di belakang striker sebenarnya gitu. Dan gue pribadi sih nggak agak khawatir ya sebenarnya ngelihat dari Roma ini di bawah Daniel De Rossi, sebenarnya nggak ada taktik-taktik inovatif yang mau dicoba oleh Daniel De Rossi, jadi dia masih mempertahankan taktik yang kemarin, dan menurut gue improvementnya juga nggak terlalu tinggi. Oke lah di preseason memang bukan mendapatkan hasil yang buruk juga, tapi juga menurut gue hasil baiknya juga enggak gitu. Terakhir preseason lawan Everton itu 1-1, which is menurut gua Roma harusnya bisa meraih kemenangan sih in normal circumstances gitu. Nah, tapi skema mempertahankan lini lini tengahnya Roma itu sebenarnya masih masih oke gitu ya, dengan Pellegrini, masih masih apa, susunan yang lama lah, dan itu menurut gue masih oke lah menjaga stabilitas di lini tengah. Cuman kalau untuk Giornata satu ini, dan gua rasa untuk 5 Giornata pertama AS Roma, gua rasa AS Roma ini bakalan struggling sih untuk meraih hasil positif gitu. Sekalipun menang ya paling tipis, 1-0 atau 2-1 gitu. Tapi gua rasa lawan Cagliari ini ya bakalan seri sih. Karena ngeliat hasil dari preseason, ngeliat transfer buntu, dan juga memang Cagliari yang selalu punya potensi untuk menyusahkan tim manapun yang dia lawan gitu. Terutama tim besar lah ya, tanda kutip gitu. Jadi match opening menurut lu kemungkinan seri ya? Menurut gue seri, udah gitu mainnya di Hmm. kandang Cagliari kan. Skornya Jadi berapa Kim? Menurut lu? menurut gue ini skornya 0-0. Menurut gue 0-0. Mhm, Pertandingan Oke. bosen ini. Oh, Ya. right.
Bang Bara, menurut lu gimana Bang Bara? Satu Karakter sama. satu sama. Oke. Menurut lu berapa? Kalah bahkan menurut gue sih. Kalah. 1-0 nih. Gila. Iya, satu Satu kosong biar kosong. jadi gebrakan dan ya siapa tahu bisa langsung dipecat dalam 3 pertandingan awal deh sih. Enggak lah, ini menurut gue masih Ya. kemenangannya buat Roma. Ngelihat dari secara weton ya, angkanya bagus ya. 145, Mulai nih. 459, 19 Agustus, Mulai lagi nih. 8 9 QQ lah. 02 menurut gue. Mhm. Menurut gue 02. Ih, Ya tapi ya kita di spek ngelihat hasil preseason Roma yang kurang baik, tapi beberapa teman kita ya apalagi Bang Wei ya di sosmednya tuh dia Hmm. kayaknya optimis-optimis aja dengan Roma loh. Wah, Gue juga gak ngerti kenapa. Mungkin dari pemain awal yang datang, musim. iya sih. Awal Ya kita lihat musim. dulu aja lah ya. terlalu optimis. Bang Wai itu Ya, terlalu optimis, Al. ya. Tapi enggak kok kalau Bang Wai omongannya kan juga ekspektasi rendah, tapi dia menghadapi Oke, musim ya. dengan hati gembira lah. Ya mungkin itu yang kita rasakan Ya, semua ya ketika mengawali musim, ntar 10 pertandingan awal pelatih dipecat baru mulai pusing. Ya tidak apa-apa, memang itu adalah alur kehidupan gitu loh. Iya. Mungkin lo ada yang lo mau bahas gak aja? Mungkin tadi setelah pertandingan sedikit bahas misalkan tentang pemain highlight transfer siapa yang menurut lo bakal jadi impactful, apakah Dovbyk seorang top scorer La Liga ataukah mungkin Matthew Ryan sang Wih. kiper timnas Australia, siapa Yang menurut pernah lo? nepis eh tendangan Marcelino. Buset. Waduh, Dan yang besok akan ke Gua, Indonesia lagi kan. iya, iya wow, benar. Di apa? 10 Ini 10 ya, September. Surabaya kan? Ya, Enggak, nggak jadi, kemungkinan nggak jadi, GBK kemungkinan lagi. GBK, Kemungkinan GBK iya. lagi. Oh, hmm. GBK lagi. Hmm. Berita terupdate-nya. Oke, oke, oke. Gua rasa yang impactful itu ya yang udah resmi akhirnya jadi pemain Roma ya, Angelino, si Tasende. Terus si Artem Dovbyk ini gue masih ragu sebenarnya sama Dovbyk, Rang. Karena gue rasa Daniel De Rossi akan lebih mencoba Dybala ditaruh depan dibanding Dovbyk. Mungkin Dovbyk bisa masuk di babak kedua. Kalaupun emang menang, gue rasa dan Dovbyk cetak gol, gue rasa dia bukan jadi starter, tapi dia jadi pemain pengganti gitu. Kalau emang 0-2 lu prediksi lu itu masuk dan Dovbyk ngegolin, gue rasa itu ada di menit-menit 70-an dan itu dia jadi pemain pengganti. Gitu sih kalau gue ngeliat. Ya mungkin who to watch-nya ya Dovbyk yang bisa jadi pembeda harusnya ya. Terus juga gue pribadi suka si Matias Sule walaupun dia masih muda tapi ya gue rasa si Sule ini bisa lah ngegeser bukan ngegeser juga ya tapi bikin bikin persaingan dengan Tommaso Baldanzi gitu. Posisi mereka sebenarnya nggak bener-bener nabrak karena Baldanzi ini kan bisa bisa main ngelebar gitu ya Rang ya. Tapi gue rasa posisi naturalnya Sule sama Baldanzi ini kan ada di belakang striker ya yang jadi free free roamer gitu ya. Jadi gue rasa ini adalah pemain muda potensial yang bisa bikin gebrakan dan juga bikin persaingan sih. Itu sih Sule Iya, sama Dovbyk sama gitu. sama masih belum nyesel juga beli mantan wonderkid gagal ya. Kemarin Hatem Aouar tidak berjalan dengan baik, tuh sekarang Asem. beli Iya nggak. Enzo Levi. Benar. Levi. Ya Iya, kita kita lihat aja lah nanti kita lihat kiprahnya aja. gimana. Semoga semoga sesuai dengan harapan mereka lah. Tapi jangan nih, Ah, harus tapi jadi feeling gue bagus. si Levi itu malah malah sama kayak itu yang pemain Portugis itu tuh si siapa? Si Renato San Sanchez, Renato Sanchez Ya, Renato benar. Sanchez. Gue rasa ada mirip-mirip kayak gitu ntar flop-flop We'll gitu. see lah. We'll see lah. Ya. Mungkin gua coba tanya lo sekali lagi deh, karena ini kan biasanya adalah materi yang biasa dibawakan oleh bintang. Tapi karena Mm-mm. satu dan lain hal bintang belum bisa join ya, jadi gua akan Ya serahkan benar. ke lu lagi. Karena salah satu tim yang mau kita bahas juga tim yang katanya lu pengen tonton di satu musim ke depan nih, yaitu Como. Gimana Kim? Menurut lu? Benar, benar. Tapi gini teman-teman, gue mungkin belum bisa banyak bicara mengenai Komonya karena justru gue malah lebih banyak baca berita-berita Juve-nya nih. Pertama, Juve itu menurut gue lumayan lagi carut marut karena eh, terutama soal berita transfer ya. Ada 8 nama yang gak bakal dimasukin dalam skemanya si Thiago Motta kan. Salah satunya adalah Federico Chiesa. Nah, sebenarnya ini juga gua agak apa ya gua agak ragu nih maksudnya kemarin gua ada sempat ngobrol kan buat buat konten konten optis ya itu gua ngobrol sama si
Bang siapa? Dari Siniora Benar, Podcast tuh. Bang Bang Rik, Bang Andar, Anjar. Anjar. Bang Om Rik Rik, kan. Bang Rik, Om Riki Darmo. Om Jadi Rik, Om Rik. Bang gue Rik. ngobrol sama Om Rik. Justru Om Riki itu sebagai Juventini ngerasa Chiesa ini yang bisa jadi pembeda gitu ya di musim yang baru. Tapi ternyata Thiago Motta benar-benar berbeda. Dia malah mengeluarkan si Chiesa ini dari skemanya dia gitu. Jadi menurut gue tumpuan dan harapan tetap ada di Vlahovic dan juga mungkin Thiago Motta gue rasa dia akan lebih banyak memainkan Kenan Yildiz gitu kan. Hmm. eh Tapi ya gimana? Al? iya, tapi gue jadi sekarang jadi mulai agak ada kecurigaan. Sebenarnya bukan Thiago Motta yang tidak mau memakai Chiesa atau pemain-pemain lainnya gitu. Gue agak ada curiga kalau sebenarnya ini manajemen yang sebenarnya nih pemain ini minta naik gaji atau nggak mau memperpanjang kontrak sehingga biar musim depannya tuh nggak dilepas secara free transfer gitu. Jadi dipaksa untuk pindah dengan alasan nggak dipakai oleh Thiago Motta. Ya ini cuman curiga ini aja lah ya, maksudnya ya ngasal-ngasal aja. Cuman tim kayak Juve kan track recordnya begitu ya, dengan pemain tidak terlalu eh, menganggap, ya maksudnya ya mereka menganggapnya tidak ada pemain lebih besar daripada Juve. Jadi siapa pemainnya sejago apapun bisa aja mereka perlakukan seperti itu. Iya Bikin benar-benar volley itu masterclass. bukan hal iya bukan Mm-mm. hal baru di Juventus sih. Cuman kalau gua rasa gue balik lagi ke sisi taktikalnya ya. Terlepas dari apa yang terjadi di belakang layar, yang gua rasa apa yang lo omongin itu bisa jadi benar di. Cuman gua rasa Thiago Motta kalau dia akan tetap ngambil keputusan untuk mainin pemain yang bisa dia mainkan sih. Dan menurut gua kita udah ngelihat taktiknya dia di Bolonya kemarin gimana. Ya gua rasa sebenarnya untuk Giornata 1 ini, Giornata pembuka, gua rasa Juventus akan meraih kemenangan sih lawan Como. Como memang Como memang tim yang bisa gue bilang lebih stabil ya, karena dia itu nggak banyak perubahan dari sisi pemain-pemain kuncinya dari seri B ke seri A. Cuman ya pemain-pemainnya juga banyak yang ingin membuktikan diri gitu ya. Kayak salah satunya ada Patrick Cutrone, terus si Simone Verdi gitu kan. Itu kan emang sebenarnya pemain-pemain yang menurut gua layak bermain di level yang lebih tinggi lagi lah gitu. Dan mereka akan berusaha untuk membuktikan itu. Cuman untuk lawan pertamanya dia lawan Juve di kandangnya Juve, ya gue rasa Thiago Motta punya cara untuk mematikan Como dan juga untuk mendeploy dan gue rasa Thiago Motta itu udah cukup matang untuk mendeploy taktiknya dia dan itu bisa dimengerti oleh pemain-pemain Juve. Dan gue rasa keberanian Thiago Motta untuk main pemain muda itu yang akan jadi sebuah penyegaran di Juventus sih gitu. Kita lihat aja. Cuman kalau dari gue bisa prediksi Juventus di sini malah bisa menang dengan skor cukup telak gitu ya. Tapi Como berhasil nyuri gol. Entah kenapa gue punya feeling. Jadi 3-1 buat Juventus kalau dari gue. Gitu sih. Oke, Keberanian dia mainin pemain muda itu kuncinya. oke. Menurut lu gimana? Iya, gue nambahin dikit aja mungkin dari sisi Como kemarin kan mereka ya dalam tanda kutip hanya kalah dalam adu penalti melawan adu penalti nggak sih? Iya lawan Adu Sampdoria ya, adu penalti. Adu penalti ya. penalti, Ya. Ya. betul. Iya, di Mm. mana sebenarnya secara permainan kalau gue lihat dari mini highlight ya, bukan yang cuma 3 menit, jadi yang agak panjang gitu, mereka bermain seperti ya walaupun levelnya masih sama-sama Sampdoria sih, tim yang langganan Serie A tapi musim ini tetap di Serie B gitu. eh Cukup oke gitu, Cutrone dan si Lukas Dakunha tuh salah satu pemain yang sering gue pakai Luka juga dan di punya. FIFA. Iya itu oke. Terus mereka sekarang di kirinya si yang mantan pemain Liverpool itu kan ya Alberto Moreno ya kalau nggak salah namanya. Mm-mm. Betul, betul, Itu correct. juga Betul. lumayan. Dan satu lagi yang menurut gue jadi bakal nyusahin Juve, si kipernya Pepe Reina, dan Pepe gue Reina. rasa bakal jadi kayak Ochoanya di Salernitana sih, kadang-kadang bisa nyusahin. Tapi feeling gue malah starternya si Kang Emil sih. Audero, Audero ya. Iya, iya. Ya, Karena tapi kalau itu kayaknya karena Copa aja sih. ya, Hmm. kalau menurut gue masih 50-50 sih. Bahkan Audero kayaknya lebih sedikit jumlah pemain daripada Pepe Reina musim ini menurut gue. Will sih lah. Melihat dari pengalaman ya, pengalaman sama Pengalaman. lihat aja nanti. Feeling gue nanti kayaknya Iya, 5 pertandingan awal di rotasi sih. Ngelihat siapa yang iya. paling siap. Karena menurut gue tim-tim promosi biasanya yang diutamakan pemain yang berpengalaman dulu.
Walaupun Audero juga pengalaman, cuman kan lebih banyak Pengalaman. Pepe Reina. Heeh. Iya, maksudnya yang lebih veteran di tim itu gitu ya, atau lebih Mhm. punya, Mhm. ya ya, Mhm. ngerti. Jadi berapa skor tadi di Skor gue menurut lo? satu sama Juventus. Satu sama. Oke. Bang Bara, menurut lo gimana? Como all out gue dukung ini dia bisa bisa menang 0-1 lah, menang Como. Iya, iya. Gila, gila Iya. tuh. Ya, Kalau Juve gue sih, berantakan cuy musim ini. ya, Iya iya betul. makanya. Agak Ya, gua bisa juga Thiago tadinya mau, Motta. iya, mikir tadinya juga Como yang bakal bisa curi poin, tapi gua ngelihat bermain di kandang Juventus, ngelihat maksudnya ya Juventus tetap Juventus dan Juventus di pertandingan pembuka tuh selalu selalu ngeraih hasil positif terus gitu loh. Biarpun kayak waktu itu lawan Udinese game pembuka sempat sempat mainnya acak-acakan terus akhirnya menang telak juga gitu. Nah, tapi di sini gue ngeliatnya menangnya susah payah sih, 2-1 kemungkinan. Iya. Karena Komonya justru lebih siap gitu untuk ngadepin musim dengan pembelian pemainnya dan juga secara pramusim kelihatan lebih meyakinkan. Di luar yang Copa sih, Copa menurut gue memang makanya yang bikin Copa tuh dirajam aja karena nggak ngerti lah gue konsepnya 90 menit habis itu penalti-penaltian lah. Oh, Terserah lu lu lah. sebel sama formatnya ya? Formatnya itu yang Iya, nyebelin nih. iya Iya format iya. yang bikin susah gitu. Iya, Aduh, iya, BTW iya. ya. eh, Hmm. si Como ya precisionnya bagus dan mereka berani lawan tim-tim yang di atas mereka kayak Wolfsburg, terus Al Hilal kemarin juga kan. Yes. Terus ya jadi ya mereka kayak benar-benar emang mempersiapkan musim ini dengan baik gitu. Justru kuncinya di Betul. Copa sih, gue bilang. Karena Copa itu biar gimana pun adalah kompetisi yang apa pertandingan yang kompetitif. Dan Betul. Juve walaupun pramusim doang itu berantakan dan bisa ngegolin aja tuh coba ketika lawan next gen. Sisanya dia susah banget Iya, Iya. ngegolin. Kalau betul, 0-2, betul. kalau 0-3. Betul. Ya oke. Ya kalau buat transfer mungkin gue nggak kereja lagi deh. Gue coba nanya ke Aldidi. Menurut tuh kalau dari Juventus secara transfer, who to watch di? Apakah Thuram brother? Ya itu salah satunya ketika derby pasti nanti gue penasaran juga sama si Douglas Luiz sih gue penasaran sejago jago Hmm. apa sih dia. Soalnya ya lumayan hype kan namanya Ya. di Premier League sama ya di Italia juga pasti karena dia juga datang sama pacarnya juga ke sini kita sempat bahas kemarin Iya. di transfer. Nah ini makanya gue ya will see sih Douglas Luiz bisa memberikan impact di lini tengah Juve atau enggak karena musim lalu kan yang kurang di lini tengah. Iya, iya, iya. Mungkin kalau di Gregorio menurut gue nggak bisa dipertanyakan lagi lah. Maksudnya udah Hmm, pasti harusnya nggak mungkin flop gitu iya, menurut gue ya. proven sih harusnya kalau well proven Proven sih banget lah Gregorio. di Gregorio. Dan dia udah terbiasa dengan environment ekosistem Juventus. Dia kan mantan Juventus juga kan? Atau bukan ya? Inter, Di Gregorio itu Inter, Inter ya? Primavera Inter, Oh iya pemain Primavera Inter. Primaveranya Inter ya. Kok gue Hmm. selalu ingetnya Juventus mulu sih. Ya udah, kita lupakan aja itu. Berarti kita lanjut ke tim kesayangan saya dua-duanya karena Hellas Verona itu salah satu SSB-nya Napoli. Di dalam situ pernah ada Simeone, Valorunso yang akan dijual dan juga seorang Cyril Njonji gitu. Jadi ya kalau menurut gue pribadi ya ngelihat dari apa namanya ngelihat dari pertandingan lawan Hellas Verona yang selalu kesulitan Napoli setiap musimnya. Menang itu bukan kemenangan yang menyenangkan lah, bukan selalu kemenangan yang menyenangkan. Banyak kasus menangnya itu susah payah lawan Hellas Verona dan bermain di kandang Hellas Verona juga buat gua sih bisa jadi pertandingan yang sulit kalau poin utamanya sih memang ketika permasalahan striker ini belum diselesaikan hingga mungkin Hamin 2 Hamin 3 sebelum pertandingan. Karena kalau pembeliannya baru berhasil di Hamin 1 menurut gue udah terlalu terlambat sih. Maksudnya untuk adaptasi taktiknya lagi. Karena taktiknya Conte kalau gue lihat perubahannya cukup signifikan. Jadi kalau memang bukan orang pegangan dia kayaknya juga nggak bakal bisa segitu gampang buat nyetelnya. Apalagi kayak David Neres. Kalau Lukaku sih mungkin lebih cepat ya adaptasinya. Tapi kalau yang kayak Neres, mas-mas ngantuk itu feeling gue juga agak lama adaptasinya. Kemungkinan bakal tetap Mas Politano itu tetap jadi starter. Malah ada satu kasusnya ngonge Joji itu mau dipinjemin ke Bolonya. Jadi ya, gue nggak tahu lah nih Politano punya rahasia apa di belakang layar. Jadi menurut gue ya itu jadi salah satu faktor kunci. Tapi gue berharap di pertandingan ini kalau permainannya berjalan terbuka dan Hellas Verona nggak terlalu manfaatin kejadian hasil seperti lawan Modena kemarin yang bermain Grendel ke belakang, harusnya sih bisa menang, tapi feeling gue juga menang yang belum meyakinkan. Feeling gue kemungkinan besar 0-1 karena defensifnya kemarin pas lawan Modena, aduh gue suka banget.
Bongiorno itu, kehadiran Bongiorno dan Di Lorenzo di sisi kanan yang selalu overlap, itu gue merasa kayak inilah defensif yang saya ingin lihat selama hidup saya. Jangan kasih saya JJ lagi di mata saya, ya Allah. Dengan adanya itu gue happy banget sih. Jadi kemungkinan skornya 0-1. Gue lempar ke lo, Di. Menurut lo gimana, Di? Iya, ini gue sebelum nanya dulu kali nggak ya? Nah, BTW si Osimhen ini udah dipinggirkan atau belum sih? Atau masih dalam? udah. Masih latihan, tapi nggak Udah, pernah udah. dimainin selama pramusim sampai lawan Copa juga nggak pernah dimainin. Oke. Iya, kalau dari pengalaman gue dilatih Conte sih, Conte biasanya startnya biasanya mulus lah. Di start itu Hmm. awal-awal mulus gitu, dan Hmm. ya dengan persiapan yang sejauh ini Napoli sudah lakukan, dan lu bilang secara defensif improve, ya Serie A lebih mengutamakan defensif sih menurut gue, masih masih utama defensif, dimana kalau defensif lu bagus lu bisa menangin pertandingan kapanpun gitu. Di menit 90 gue baru ngegolin satu gol doang, kalau lu defensif udah bagus dari awal ya tetap menang, ujungnya 3 poin sih. Dan gua rasa sih Napoli melawan Hellas Verona akan bisa melaju dengan mulus lah, walaupun skornya menurut gue juga 0-1 doang kayaknya. Hmm. Oke. Ya, mumpung Bang, lagi makan gue bang, sekalian nanya. Eh, Hmm. Bang, tapi gue ada beberapa tanggapan. Pertama, lu pernah dilatih sama Kontel? Latihannya kayak gimana Kontel? Wah capek dia tuh, lari capek. 2 jam lari doang, dia 2 jam nggak megang bola. Gokil. Masuk Beda tentara emang aja, Al. atlet Jangan main bola, Al. Jangan main bola. Enggak, tapi gue mau nanggapin tadi omongannya Aldo orang. Ngonge kalau misalnya emang bener dipinjemin ke Bolonya, dia tuh upgrade loh. Berarti dia main di Liga Champions loh. Napoli sebenarnya Napoli enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga agak heran sama keputusan manajemen Napoli untuk nggak manggil Runso dan malah mempertahankan Politano. Itu sih yang sebenarnya yang agak agak aneh. Padahal Runso itu mainnya oke banget kemarin di Hellas Verona. Terus kalau nggak salah dia dipanggil timnas kan, Runso. Nah, Ya, Iya tiga. itu dipanggil, maksud gua. Lapis 3. Walaupun Politano juga, dan baru di tapi renew juga kan maksudnya, sebenarnya kemarin nah 2029 itu 2029 kan. maksud betul. gua, Hmm. why gitu. Gua nggak ngerti sama Oke, gue bisa kepala menjawab ini, manajemen. tapi gue sebenarnya juga tidak sepenuhnya setuju. Permasalahan dengan Runso itu adalah Conte butuh dua gelandang, di mana gelandang yang bisa naik turun itu udah diisi sama Lobotka, no debat, dan kemungkinan Brescian ini masuk untuk menutup perannya Lobotka. Gue nggak tahu sih kemungkinan Brescian ini, karena kalau di Billy Gilmore gue setahu gue bermainnya juga sama aja sih, Brescian ini juga bermain agak ke depan juga, tapi kayaknya Brescian ini ganti Lobotka, dan satu lagi itu gelandang yang punya daya kreativitas. Nah, Runso ini ketika preseason 2 kali main kan, gue nonton itu memang reaksinya cukup lambat, dan memang kayaknya di skema, makanya gue kemarin sangat berharap Napoli itu 3-4-2-1, jadi bisa di belakang striker, atau 3-4-1-2, jadinya Runso di depan jadi attacking midfielder. Gue sangat berharap gitu. Jadi Runso itu punya kemampuan di belakang striker. Sebenarnya kemampuannya dia di Hellas Verona kelihatan banget buat connecting midfield ke attacking. Nah, sayangnya Conte tidak memilih taktik itu, 3-4-3. Runso kayaknya nggak punya ruang di situ. Dan cukup diminatin banyak tim, salah satunya Milan. Milan itu yang Milan sama Lazio itu yang udah cukup progres untuk dapetin Runso. Dan harganya juga nggak mahal, Ya. 15 juta euro. Jadi ya, itu salah satu yang gue sayangin juga sih, kenapa Runso harus dilepas sih. Sayang banget, karena pemain yang gue juga suka gitu. Oke, lanjut Gue lagi ke pribadi, lu, Ja. ya. Skornya Ya, gimana? ya. Oh iya, menurut Hmm. gue nambahin sedikit tadi, menurut gue pribadi kalau Runso ke Milan oke sih, karena Milan juga yang gue denger emang bakal kehilangan 2 pemain di lini tengahnya, yaitu Adli dan Benacer gitu kan. Jadi mungkin Runso bisa jadi opsi untuk dipaksa jadi pemain box to box gitu. Kalau gue ngelihatnya antara Hellas Verona sama Napoli, ini juga pertandingan yang bakalan alot sih, Rang. Gue lebih prefer ini seri 1-1. Yep. Oke. Gue lebih Bang Bara, prefer gue seri. 0-0 mending lu tidur. sekarang nih Iya maksudnya sih. gue matiin aja nih video recording. Enggak bukan Enggak sekarang dong, kan. jangan dong, jangan Oh iya, dong. iya. Kenapa Bang Lagi Bara syuting 0-0? ini.
Gua ini Ya, aja. defense Napoli memang ada improve ya. Cuma ya dia juga nggak bisa ngegolin juga karena masih adaptasi ke Conte-nya ini tidak mudah ya buat pemain Napoli mengikuti pola permainan Conte yang cukup di atas rata-rata IQ pemain Napoli ya. Terutama, terutama dong, terutama siapa? JJ lah udah. Kalau itu bukan pemain, itu tukang sapu, Parah. Mas. Jangan dia. Parah ada JJ Oke, dimusuhi kosong. Ya JJ. masuk akal. Tapi Kosong, kosong masuk Rang akal. tapi bisa menang kalau misalnya Osimhen dimainin sih. Kalau Menurut gue kalau Conte bisa mau menang, kalau mainin permasalahan Osimhen. nomor sembilannya diselesaikan dalam kurun waktu Hamin Hmm. 3. Maksudnya either tetap Osimhen dimainin atau striker yang baru datang. Karena Defense mesti iya kalau diakui nggak. Raspadori masih cukup banyak kesulitan beradaptasi di posisi itu sih. Iya. Sangat disayangkan sih. Yap. Transfer gue nggak terlalu mau bahas banyak, tapi ya intinya yang gue sangat happy dengan transfer selama sejauh ini mungkin Buongiorno, karena memang dengan adanya Buongiorno memudahkan hidup saya. Setidaknya saya tidak deg-degan kebobolan, tapi sekarang saya lebih deg-degan nggak bisa golin. Setidaknya itu aja. Rafa Marin masih cukup agresif mainnya, jadi kayaknya dia disuruh adaptasi dulu dengan skemanya Italia, karena pas kemarin friendly beberapa kali ribut sama pemain lain. Jadi ya kayaknya Rafa Marin butuh adaptasi cukup lama juga sih. Mungkin dari Napoli itu aja. Gua akan move out ke salah satu tim yang fansnya sangat sudah bersiap sekali karena ngelihat pramusim melawan tim-tim besar sangat-sangat impresif, di mana fanpage Milanisti sudah kembali dari kubur karena melihat dari pertandingan ini. Tapi yang gua note memang kalau ngomongan itu Milan bisa juara, tapi kemungkinan kebobolannya sama ngegolinnya beda-beda tipis karena kemungkinan lebih banyak kebobolan. Mungkin gue serahin ke Bang Bara. Gimana nih antara pertandingan pembuka antara AC Milan dan Torino, di mana Torino kita juga tahu salah satu tim dengan defensif yang cukup bagus. Silakan Bang Bara. Kalau defensifnya itu kemarin kan persahabatan belum ada Pavlovic ya. Gue yakin dia bakal menjadi pembeda banget di AC Milan dan membuat Milanisti bersiap untuk 2 bintang musim ini. Calon tunggal, Cok. Asli. Tapi sebelum Luar membahas biasa. Milannya, gue Pede dah. pengen komen ini ya, komen YouTube dari gue sampai catat tadi karena gue sempat lihat lagi lirik ID ya, karena gue beberapa kali mencoba mereply dengan menulis coba lu follow, ini konteksnya mengenai nobar ya di Milanis Indonesia. Gue di situ komen follow MI Jakarta Raya untuk di Instagram, tapi itu entah kenapa selalu otomatis delete sama YouTube. Jadi mungkin sekalian announce juga teman-teman Milanis Indonesia yang banyak keluar dari gua, dan juga ada beberapa fans baru juga gue lihat dari IG gue yang ada komen ternyata baru nanya-nanya Milanisti ada main bolanya nggak, berarti kan itu sebenarnya ada perbaikan dari demografis ya. Nah, terus besok akan ada nobar di Jakarta Raya, dan karena Milanis itu ada 103 sezione, jadi teman-teman searchingnya itu berdasarkan kota masing-masing aja, karena kalau Milanis di or it sebagai akun Milanis Indonesia di pusat ya, itu dia biasanya tidak mencantumkan nobar di daerah-daerah gitu. Nah, untuk AC Milan Torino ini gue optimis Milan akan menang dengan skor besar, mungkin bisa 3-0 selama dia bisa menjaga Zapata, dan juga si Torino walaupun sempat menang beberapa kali di pramusim dan Zapata selalu ngegolin, tapi Milan akan lebih membahayakan melawan 3 backnya Torino sih, gitu sih. Prediksi Kan lu udah secara skor. 3-0. Tiga Widih, kosong, pede sekali. 3-0 ya. 3-0 ya. Gadit. Oke, kalau gitu kita tanyakan salah satu orang yang menghapus komennya Bang Bara, yaitu Aldi. Di, gimana Di? Klarifikasi lu tentang komentar itu. Kenapa lu hapus-hapusin terus di YouTube official Agak kita? ada Parah lu, Al. itu Lu itu parah lu, Al. itu Parah kayaknya lu, Al. YouTube menganggap komentar sensitif kali, lu nulis apa kali Bang? Atau dalam Padahal, bahasa Ibrani artinya apa kali itu? ya. Anjing, itu kayaknya dia nggak bolehin YouTube itu untuk refer ke sosmed lain deh. Mungkin kayak gitu sih. Ya. Atau memang apa namanya orang YouTube-nya itu interesti sebenarnya.
Iya, Tapi benar lo benar benar. nang, Itu ya lo alasan paling nanggepin masuk ini akal. deh. Lo nanggepin statementnya Bambara 3-0 lo gimana? 3-0 atau enggak nih? Eh, gue ya, tadi gue kan ya. Hmm. Hmm. Ya untuk ya boleh lah Milanisti pede karena hasil pramusimnya sangat bagus gitu. Cuman di pertandingan sebenarnya belum tentu bisa langsung teruji nih Fonseca. Karena yang lain masih ini kan pramusim ya, belum ada yang Copa kan nggak main juga kan, nggak dari awal kan Milan mainnya. Jadi Hmm. Hmm. eh atmosfernya mau nggak percaya nggak percaya pasti beda sih dari pramusim ke pertandingan Serie A sesungguhnya gitu. Walaupun bermain di kandang, gue sih tetap menang kayaknya Milan, cuman nggak semudah 3-0. Tapi masih agak mengalami kesulitan nih lawan Torino. Biasa juga menang-menangnya walaupun biasa menang dengan margin yang cukup lebih dari dua gol, tapi kali ini kayak cuma satu gol aja, 2-1 sih menurut Hmm. gue. 2-1. Ja, menurut tuh gimana, Ja? 4-0 malah gue bilang. Wah, 4-0. pada 4-0. keluar dari Oke, gua makin nih gila. fans-fans Milan Ya, nih. nggak apa-apa 4-0. 4-0. Make sense Enggak, aja. gini. Karena karena Chukwueze latihannya udah bener gitu ya. Terus Mhm. Morata jadi striker yang emang bisa nge-provide ala-ala Firmino lah gitu kalau gua Mhm. gambarin Mhm. kayak di Liverpool gitu ya. Nggak Mhm. egois. Leo juga sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Benacer belum pindah, Adli masih ada. Terus juga Mhm. Pavlovic di belakang oke. Dan juga Tomori menurut gua cukup perform gitu di pramusim. Nah, ini paling dan Torino gue rasa nggak ngerti dia cara memanfaatkan ini, nggak nyampe gitu otaknya untuk memanfaatkan celahnya Milan, di mana Milan sebenarnya masih kedodoran untuk ngelakuin pressingnya. Jadi masih suka telat tuh lini antar lini, terutama bukan lini antar lini, antara lini depan dengan lini tengah itu tuh pressingnya masih suka turun intensitasnya. Nah, tapi gue rasa itu nggak bisa dimanfaatin sama Torino sih. Bener yang Aldi bilang bahwa vibe pertandingan asli itu bakalan beda sama pramusim. Tapi justru dengan pramusim aja udah kayak gitu itu bakal jadi moral boost sih. Karena terlepas dari siapa yang lu lawan bocah-bocahnya gitu, player-playernya waktu lawan City ataupun Madrid ya mereka tetap City atau Madrid gitu. Jadi menurut gue ini memudahkan Fonseca untuk ngasih motivasi ke pemain-pemainnya bahwa ya mereka bisa gitu. Madrid sama City aja bisa mereka hadapi ya apalagi Torino. Jadi gue rasa mental faktor ini juga ngaruh sih dan gua rasa Fonseca juga akan menekankan ke anak-anak asuhnya bahwa memenangkan pertandingan Giornata 1 ini juga penting banget gitu untuk untuk segalanya lah gitu untuk jadi awal yang baik gitu sih. Itu makanya gue bilang Oke. dan 4-0 gue rasa cukup oke lah. Masih realistis. Oke. Gue Gue suka 3-2. lo. Hmm. 3-2, Menurut gue lu tiga pikir dua. lawan Venezia? Lu Let's kata see lawan aja. Como. Let's see aja. Feeling gue skornya juga bakal tipis. Milan bakal banyak ngelakuin beberapa kesalahan fundamental yang itu sebenarnya udah terhalat di pramusim, cuman karena resultnya baik, fans Milan kan mulai tutup mata ya Nah, ketika ada yang gede gitu-gitu ya. Ya karena gue nontonin juga Milan, mesti diakui saya nontonin Milan karena gue ngelihat secara permainannya juga oke, cuman ya itu kesalahan-kesalahan fundamentalnya dan ada banyak pemain senior yang kemarin nggak ikutan di latihan ya. pramusim kan, itu menyebabkan ketika dimasukin pada saat jadi starter di pertandingan Serie A-nya mungkin ya ada potensi ngelakuin beberapa kesalahan-kesalahan fundamental. Itu feeling gue karena taktiknya Fonseca memang sangat menguras tenaga banget sih. Oke, Morata belum sama sekali kan ya? Morata belum Belum. Morata belum sama Morata sekali, belum. Emerson Royal, Pavlovic juga belum. Pavlovic. Jadi tapi memang pemain-pemain yang baru belum. udah Pemain senior ikut juga belum latihan kan? timnya berapa lama, berapa hari tuh udah ikut latihan sama tim. Kalau Morata sih kayak baru 2 hari deh. Nah, Dari itu bisa ya, jadi. pas kita tag ya. Hmm, oke oke. Mignon juga kayaknya kemarin pramusim nggak main kan Bang Bara? Nggak main. Mignon, Theo. Nggak main. Jadi banyak pemain senior juga yang memang nggak, yang kita lihat bermain bagus itu memang tim-tim Primavera-nya kan, dan tidak mungkin dong di pertandingan asli Primavera ya nggak mungkin 100% semuanya dimainin kan, pasti Iya. ada beberapa pemain senior. Nah itu menurut gue adaptasi taktiknya butuh waktu sih, gue ngerasa taktik yang bagus tapi menangnya cukup cukup kesulitan gitu doang. Nah balik lagi ke transfer Bang Bara. Menurut lo siapa, Pavlovic kah jawaban dari segala masalah yang ada di hidup fans-fans Milan ini, atau Iya, Morata? jadi Milan nggak Pavlovic sih, karena dia bisa menjadi pembeda. Kalau Morata itu kan kayak cuma ganti pemain dengan tipikal yang sama ya.
Dan gue merasa cukup puas dengan keterbatasan finansial tentunya dengan pemain-pemain yang didatangkan sekarang. Udah cukup lah. Karena Milan syukurnya dia bisa bisa bermain dengan improve ya dari musim lalu, beda dengan tim-tim kalian yang lumayan kesulitan buat beradaptasi, dan juga satu-satunya yang memiliki pelatih dan pemain yang sebagian besar sama ya Inter, tapi ternyata malah justru mulai ketebak nih permainannya nih, atau tim-tim udah mulai menemukan antidotnya dari permainan Simone Inzaghi. Gitu sih kalau gue Setuju, lihat. setuju, setuju. Alright, got it. Oke, mari kita Dari, lanjutkan. dari Apa? kemarin Kenapa? Mau apa? kemarin komen di pinball pun udah mulai Milanisti udah mulai pada muncul loh. Iya. Ya, tapi Iya, kalau iya. muncul sih nggak apa-apa. Tapi minimal Saweria lah. Ah iya iya. Iya. Emang juga Iya nih, fans Interisti Como mulu juga yang bisa. Valeria ya. Fans Milan Ya, udah mulai harus tunjukkan kan diri kalian. Tunjukkan. Interisti kan fansnya tajir, klubnya miskin. Kalau Milanisti kebalikannya. Nah, ini saatnya fans Emang Milanisti klubnya tajir? buktikan. Ini saatnya fans Milanisti harus membuktikan bahwa Stefan Bongbara salah. Banyak orang. Dia meremehkan ini dong, berarti Kodoni dong. Astagfirullahaladzim. Kodoni katanya orang kaya loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Parah banget. Kodoni Oki Rengga enggak. sekarang Bongbara. pemain film agak Oki Rengga mahal loh. sekarang. Investor. Iya. Oki Rengga itu dapat saham dari agak lain. loh Oki dia. itu Bang Oki itu 7 juta penonton filmnya Bang. Guys, Sembilan, itu kan 9 juta. seperti puncak gunung es. Salah. Itu. Nggak gitu Bang Bara, lu mendiskreditkan orang-orang fans Milan, nggak jadi mau Saweria nih Iya. pas dengerin kata-kata lu nih. Sandi justru CR7 loh ada tuh kayak juga Sandi CR7. Sandi Der Panzer bukan? Iya, Der Panzer kan. Di Der Panzer. Ical Kate loh, Ical Kate jadi buzzer loh sekarang. Lu masa iya lo Bang Bara? Enggak, makanya ayo teman-teman kita buktikan kita juga bisa Ayo. sawer di atas Inter gitu. Yes. Gue cek Nanti kita adu di akhir musim. Bang, Oh iya. Nanti dia- jangan lupain Apa? Leoni Trio Kwek juga fans Milan. Oh Bang. iya dong. Iya, itu Pokoknya Leoni. akhir musim kita bikin Iya, polling dari Saweria, Interisti berapa, Milan Oh iya boleh. Ya, Nanti- kita data nanti yang- iya, mulai kita jam data. satu ya. di Saweria tolong ditulisin fans apa gitu. Jadi biar kita Iya, tahu. dalam tanda kurung Ah. Interisti atau Milanisti atau Romanisti iya, silakan iya. berlomba-lomba Kita adu, nanti di Ayo akhir teman-teman. season ya kita Ayo, kita jumlahkan. Napoli, fans Napoli yang 12 itu. Ayo kita habiskan duit kita teman-teman. Kita bikin hadiahnya biar seru ya. Ntar kita umumin ya. Nah, ya nanti Boleh. kita Boleh tuh, boleh. kita atur. Oh iya boleh tuh, Nanti boleh. Iya. Kita announce di bulan Klasemen. depan. Siapa tahu Klasemen donasi. gokil. Iya. Respect. Ini Alvin di belakang layar lagi pusing nih. Aduh anjing, ada aja ide ini Apalagi. nggak ada di briefing, apalagi. Oke, mari kita singkatkan waktu editor kita dengan pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu Inter. Di Inter melawan Genoa, gimana? 17 Agustus tahun 45 Oh iya. bermain. Ya 2-1 buat Opening Genoa, dari gua 2-1 buat Genoa itu. Menang Oke, Genoa. siap. Silakan lanjut dulu. Oke. Aldi. Inter Genoa ini satu hal yang pasti adalah perpanjangan waktu akan lebih dari 10 menit. Pertama satu. Karena bakal ada flare di awal pertandingan seperti biasa di Genoa. Terus ya mungkin banyak fans Inter juga udah merasa di preseason kemarin Inter belum terlalu maksimal lah ya, dan banyak ya udah yang kemarin di episode sama Kang Dika dan episode sama yang sebelumnya lagi yang membahas Inter juga udah mulai nih kayaknya agak ragu nih Inter bisa mempertahankan gelar, dan para pemain pun kemarin bukan ragu kalau pemain tuh di interview beberapa media juga salah satunya Bastoni ya, mereka merasa pasti akan lebih sulit untuk mempertahankan daripada memenangkan liga seperti musim kemarin. Dan di pramusim kemarin menurut gue satu hal yang agak menyulitkan sih, merugikan Inter adalah ketika banyak pemain utama Inter yang bermain untuk timnasnya masing-masing di Euro dan di Copa, sehingga mereka telat untuk kembali ke camp pelatihan gitu. Jadi Lautaro Martinez salah satunya yang tidak sempat bermain satu pertandingan pun gitu. Dan BTW akhirnya dia udah memperpanjang kontrak dia ya, udah fix bakal dikontrak sampai 2029 kemarin dengan gaji 9 juta dan kemungkinan ada add-ons bonus 2 juta jika
mungkin gue lupa deh syaratnya apa aja. Jadi itu hal baik yang pertama untuk Inter musim depan dari segi penyerangan dengan ada Taremi juga yang menurut gue pembelian Inter terbaik musim ini walaupun free transfer tapi ini memberikan sinyal untuk terutama untuk Lautaro dan Thuram ya. Jadi mereka tidak boleh bermalas-malasan lagi gitu karena sekarang udah ada Taremi di belakang mereka untuk siap-siap merebut posisi penyerang utama gitu. Jadi ada persaingan nih karena musim kemarin menurut gua ya tidak ada tekanan mereka dari Arnautovic, dari Alexis Sanchez itu nggak ada tekanan. Sekarang ada Taremi, kayaknya mereka udah mulai agak harusnya was-was gitu. Dan kalau pramusim sih gue yang lebih gue sorotin adalah defense Inter sih kemarin. Defense Inter tidak seperti biasanya ya mungkin Inzaghi juga lagi meracik-racik dan balik lagi tidak pemain utama yang nggak banyak di awal-awal. Tapi yang gue sangat sorotin ketika lawan Al Ittihad ya. Iya kan ya? Yang kalah 0-2 Al Yes, Ittihad kan? betul. Ittihad benar. Gue agak, Iya, agak betul, betul. Hilal bukan sih? Yang warna yang biru ada bukan sih? Benzema yang kuning. Oh, Ittihad apa Benzema Hilal Al sih? Ittihad. Iya, gue agak ketukar-tukar soalnya. Iya, sorry. Iya, Sama, jadi kita semua itu juga sama. intinya mereka itu ya Inter defense-nya secara ketika transisi defense offense ke defense cukup buruk lah di pramusim kemarin. Al-Ittihad tuh 2 golnya dari serangan balik dua-duanya si Diaby itu Musa Diaby dan oke lah Bisek di preseason still the show gitu. Cuman gue ngelihatnya sih defensif atributnya belum terlalu sih secara positioning dan banyak duel-duel juga belum terlalu maksimal gitu. Kalau dari segi ofensif memang still the show dia pergerakannya kemana-mana selalu ada gitu dan akselerasinya juga lebih bagus dari Pavard. Jadi dia juga bisa jadi ancaman buat Pavard lah di posisi utama. Cuman secara defensif stance gitu atributnya belum terlalu maksimal gitu. Masih di bawah HCRB dan De Vrij menurut gua sih. Dan kemarin juga di pertandingan lawan Chelsea dia dicoba untuk di posisi tengah gitu, back tengah dan belum maksimal juga. Nah, kalau dari segi Genoanya, nah ini mereka keuntungannya satu udah bermain di pertandingan kompetitif sekali di Copa kemarin ya lawan Reggiana dan hasilnya mereka menang dan secara tim juga masih dilatih pelatih yang sama Gilardino iya ya, ya secara tim mereka yang nggak terlalu banyak di ya tadi cuma ada Joseph Martinez terus Gudmundsson yang lagi cedera dan lagi diincar sama Retegi sisa-sisanya sih Milan Badel masih ada Malinowski juga masih bisa mengancam terus backnya ternyata nggak ditarik sama Juve ya si The Winter kan pemain Juve sebenarnya tapi Ya, ternyata masih kontrak main The di Winter. iya kan masih Ya, di bisa jadi eh, diperpanjang lagi kali. iya jadi ya itu lini belakang mereka masih cukup oke lah sebenarnya untuk menyulitkan Inter. Eh, Menurut gua sih kalau dari skor ini Inter bisa menang tapi kebobolan ya karena defensif Inter masih belum oke. Ya kekurangannya sih di situ menurut gua dan Inter sama sekali belum bermain dengan full tim pemain-pemain utamanya ya dari kemarin tuh digonta-ganti dan Lautaro Martinez juga belum datang jadi masih mencari strategi yang tepat kan strategi yang tepat sih strategi backup yang tepat menurut gue untuk Inzaghi karena ya seperti yang diomongin di awal musim sebelum di preseason awal preseason dia bakal cari strategi yang baru gitu biar tidak gampang dibaca lawannya tapi menurut gue belum sih 1 gol karena defensif belum bagus tapi tadi 1-3 gue prediksinya 2 gol itu ya di babak pertama dan Inter bakal kesulitan cetak gol di babak kedua dan 1 gol lagi itu dicetak oleh Korea sih di menit akhir. Ya, Udah gila dicetak sama Korea. Bang Bara, tapi lu tau nggak yang dari tadi gua dengerin Aldi, yang gua tangkap penjelasannya adalah ini emang tanda-tanda bang bahwa Inter itu udah menurun bang. Jadi dia sendiri usah nggak pede, dia sendiri nggak Iya pede. dia sendiri Kalau nggak dilihat pede. dari pramusim Udah. memang menurun, gue akuin Iya. kalau di pramusim. Ya cuman Karena ya Udah. ya namanya Iya, pramusim mungkin ya. Napoli di yang awal, Scudetto iya. musim Nggak ini bisa Napoli. menentukan. Pokoknya pegang omongan gue bahwa Inter itu nggak lebih dari posisi 3 musim ini. Tuh. Ya, Nggak, oke, kita lihat Aldi aja di 3-1 ya. ya di awal 1-3 ya di 1-3 pertandingan ini. Inter pasti masih akan agak kesulitan, cuman tetap bisa menang sih. 3-1. Gua sih kemungkinan ya kalau gua kemungkinan 1-2 sih. Feeling gua berat untuk dapat kemenangan Inter sih. Tapi ya paling enggak
tetap menang lah, tetap menang lah buat gua. Ya, buat lu gimana? Singkat Iya, aja. 2-1 tadi gua kan di awal 2-1. 2-1. Genoa. Oke, Genoa. Genoa. Iya, sip. Oke, Bang Bara. Yang golin Gilardino. Main Iya. lagi dong dia. Tapi BP Taremi, emang Taremi Iya, main nggak di? Taremi nah main. ini Taremi juga ya sebenarnya udah balik latihan bareng lagi. Taremi, Arnautovic sama Calhanoglu yang kemarin sempat cedera udah balik lagi. Cuman ya kayaknya menurut gue starternya tetap balik ke Thuram sama Lautaro sih. Karena ya baru benar sembuh dari cedera, nggak mungkin langsung dipaksain. Fix. Dan Kebaca, Zielinski juga cedera sampai akhir Agustus kalau nggak salah. Jadi pemain baru Inter yang maksudnya starter Inter bakalan sama dengan musim kemarin. Tidak banyak perubahan sih. Kebaca udah berarti bener omongan gua. Oke. 1-0 Bogor. 1-0 buat Genoa. Mantap. Alright, mari kita recap untuk prediksi skor, lalu kita lanjut ke mungkin singkat aja kali ini. Tadi transfer menurut lu siapa yang paling bersinar? Apakah Taremi ataukah Zielinski? Taremi sih. Taremi. Aduh sorry. Taremi karena ya kita lihat hasilnya di pramusim ya, ketika dimainkan walaupun nggak selalu cetak gol tapi lebih sering cetak gol tapi ya pergerakannya sih menurut gue bisa membantu dan menyulitkan back lawan di Serie A gitu. Dan untuk Zielinski juga di beberapa wawancara Inzaghi selalu membahas Zielinski, katanya dia gelandang yang hebat segala macam, great teknik dan give hand lah, ini yang bisa membantu Inter musim depan. Cuman kayaknya dia bakal tetap jadi backupnya Mkhitaryan dulu sih. Iya, karena masalah yang kemarin gue mungkin udah sempat bahas kali ya, di masalah fitness itu masih jadi momok menakutkan untuk Zielinski karena jarang dimainin musim kemarin. Oke. Betul. Baiklah, thank you teman-teman yang sudah memberikan input komentar-komentar tadi. Sungguh luar biasa, terlihat seperti pundit profesional. Saya juga bangga melihatnya. Tapi buat teman-teman gimana yang nonton, tulis di kolom komentar kira-kira ada yang setuju, nggak setuju terkait dengan prediksi skor, terkait dengan impactful player, atau mau nambahin misalkan, Mas, saya fansnya Venezia, menurut saya J.I.Z akan jadi top scorer musim ini. Bisa aja, karena kemarin Copa juga golin lagi kan. Jadi Bang J juga jadi salah satu main impactful juga. Jadi ya mungkin kalau teman-teman ada feedback, tambahan komentar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga kalau mau misalkan komentarnya pakai Saweria biar kelihatan lebih hedon juga boleh. Gak usah gede-gede, ya 500.000 aja lah. Kita juga ya, santai lah, kita kayak hal-hal orang normal aja. Gitu. Jadi thank you buat teman-teman untuk yang udah menonton episode kali ini. Jangan lupa juga subscribe karena semenjak Alvin sang editor membuat bikin short, subscriber meningkat pesat. Tapi teman-teman juga jangan lupa dong infoin ke teman-teman sekitarnya atau tetangga atau ayah bunda, diinfokan adik-adik, anak SD, tolong diinfokan untuk subscribe dan juga nonton konten-konten kita, dan jangan lupa nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru kita. Dan jangan lupakan kita juga punya TikTok dan Instagram di SSC Pinball untuk berita olahraga terup to date. Saya Rangga mewakili teman-teman saya yang keren-keren ini semua mengucapkan terima kasih dan see you on another episode. Bye bye. Grazie ragazzi. Ciao. Bye bye. Grazie. Ciao. Ciao.